Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-awwalu bila ibtidah wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli syafai wal wafa Tukbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma'adamatil ardu sama amma ba'du. Ayuhas sadat binal a'izah al-fudala yang saya hormati dan yang saya banggakan, bapak-bapak dari sesepuh ini sepuh, para alim ulama, para ajunan, para yai, dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Ibu Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, beserta jajarannya, dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Karanganyar, Karangmarang, seperangkatnya, dan yang saya hormati saudaraku Pak Haji Abdul Rahman, satu lagi Akhina Bapak Hercules, ini saudara kita juga, beliau panitia penyelenggara dalam rangka haul artinya memperingati dikulit haulid setiap tahun. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap tahun, baginda Nabi mesti rombongan ziarah ke Uhud. Ini syuhada adalah pamannya sendiri, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka apa tidak menjadi suatu heran apabila perkembangan berjalan, sesepuh para ulama-ulama kita itu tidak mau berjalan asal berjalan tanpa dasar, karena para beliau itu lebih tahu mahwa dulu apa sih sebenarnya dosa itu. Apa dosa itu akan semakin berkembang karena menanamkan satu paham yang tidak pas, yang akhirnya mengundang tanggung jawab terhadap para ulama-ulama itu sendiri atau tokoh-tokoh umat ini. Nanggung dosanya sendiri saja sudah sulit, apalagi untuk menambah tanggung jawab dosa orang lain karena umpamanya mengadakan haul tanpa dasar di satu contoh. Ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama Indonesia khususnya, memang karena sejarah ini jarang terbuka, terkadang tidak mau membaca bahwa di Indonesia ini pengarang-pengarang kitab yang militan luar biasa, mau cari berapa. Dan kitabnya dipakai seluruh dunia Islam. Siapa beliau?
Kiai Nawawi Banten. Kitab Safinah ini yang nggak pakai siapa? Semua pesantren menggunakan kitab Safinah Najah yang disyarahi oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Ta'rifnya, mu'alifnya adalah Syekh Salim bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami. Semua taklif Kiai Nawawi Banten itu lebih daripada 400 kitab karangan beliau. 400 kitab. Tapi kemana anak-anak kita yang mengerti itu? Sejarah sangat kuat. Dan beliau berangkat ke Mekah umur 15 tahun sampai wafatnya. Beliau pernah dibawa ke Al-Azhar Syarif. Itu Kiai Nawawi kan. Belum Habib Utsman sendiri, mufti awal dan akhir, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Selain Syekh Utsman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti. Karangannya pun lebih di antara 300 kitab. Belum Syekh Bagir Jogja, Zainal Abidin Kudu. Ada ulama Indonesia yang luar biasa. Dibandingkan umurnya itu tidak seimbang. Beliau masih meninggal masih muda, umurnya masih 40 tahun. Alhamdulillah. Yang mensyarahi kita punya Imam Ghazali. Dan diberi anak cucunya ini, subhanallah, kayak ilmu laduni begitu. Maka rata-rata sebagian rata-rata matinya muda. Belum para mursyid tarekat dari India, dari Hadramaut, dari Yaman, dari Afrika sendiri mengambil tarekat ulama Indonesia. Siapa beliau? Syekh Ahmad Khotib Sambas, bukan Mangkabawi, tapi Syekh Ahmad Khotib Sambas bin Usman Sambas. Itu muridnya sedunia beliau. Semua mengambil tarekat Qadiriyah Naqsyabandi dari beliau. Mestinya kita bangga. Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan kepada bangsa ini, kepada umat ini yang mengangkat Indonesia luar biasa. Tapi karena sejarah, maka perlunya adanya khol supaya kita ini tidak keparuman obor. Itu diantaranya. Supaya kita buka mata min ulama'ina. Kalau tidak ada khol, anak-anak kita mana mungkin tahu. Coba yang berjuang pertama di Indramayu siapa? Ihsan pun tidak ada, di daerah ada. Tapi putranya Syakir, di Wat Bogor, dia Syakir. Perkembangan dunia Islam dari mulai itu berkembang. Belum sebelumnya. Apakah anak-anak kita mengerti? Paling ngomongnya kita pun lebih ngerti, dia lagi Syakir ketinggi. Nah inilah. Saya tidak mau ceritakan habaib lah, sudah terlalu banyak. Bukan saya menyepelekan, kalau habaib itu detail.
lahirnya, tanggalnya, bulannya, umurnya memang dipelajari supaya anak cucunya itu bisa meniru paling tidak. Jadi tidak heran. Tapi sebagian orang kita belajarnya kepada siapa, di pondoknya siapa, kita banyak kurang mengetahui. Nah, dengan adanya hall dan sebagainya akan menguak mutiara-mutiara terpendam, dan itu tidak ternilai harganya. Belum ulama-ulama yang di Cirebon, Syarif Hidayatullah terlalu tinggi, seperti Kiai Kiai Muhammad Tolha, satu mursyid Thariqah Syadhariyah, yang satu Qadiriyah Naqsyabandiyah. Belum Ki Sobari Cibedus, dan tokoh-tokoh ulama Cirebon, Ki Abdullah Arif, mau cari berapa? Untuk generasi sekarang sudah banyak tidak dikenal. Dan lain-lainnya, para beliau tidak cukup hanya pejuang agama, tapi bagaimana merasa dirinya selaku bangsa Indonesia tanggung jawab atas negerinya. Beliau ikut partisipasi, mempunyai kontribusi melawan penjajah. Jangan dikira tidak. Nah, kalau anak-anak kita ini tidak mengerti dengan keperluannya adanya hall, hilanglah sudah sejarah. Maka saya harap hall di mana saja kunjungi untuk syiar sejarah. Siapa? Harus itu. Jangan sampai kita ini dicap bangsa yang menghilangkan bangsa yang merupakan sejarah. Bahayanya besar. Alhamdulillah di Indonesia ada 10 November. Maka dengan 10 November tersebut, alhamdulillah setiap hari pahlawan kita pakai buat memperbeda merah putih, dipasang di mana-mana. Ada kurang tambahan sedikit. Mestinya dengan kata-kata yang indah, wahai pahlawanku, setetes darahmu yang jatuh di tanah, mutiara setinggi apapun harganya belum apa-apa dibandingkan jasamu. Atau dengan kata lain, supaya terangkat itu. Jangan ditulis selamat hari pahlawan 10 November. Kayaknya apa tuh? Sebentar lagi kan datang tanggal 1 bulan Maulid. Bisa nggak dia pihak kampung mau masuk kampung? Ahlan wa sahlan ya abdul khalqillah, selamat datang di bulan Maulud. Utama-utamanya semua makhluknya Allah Ta'ala. Tulis. Nanti waktu 17 Agustus sama, bangkitkan kembali, bangkitkan. Sebab nasionalisme tanpa mengenal sejarah sangat mengkhawatirkan. Orang itu kalau tahu bapak ibu kita payahnya mencari uang sehingga bisa membuat rumah luar biasa, rumahnya baik dan sebagainya, kita akan melihat menterengnya rumah atau payah jerih payahnya orang tua. Jerih payah.
Makanya kuncinya jadi wali itu cuma dua. Kalau jadi wali tidak usah repot-repot. Bangun malam sholat 400 rakaat enggak. Nah, besok glosor gak bisa kerja. Ya. Dua saja kuncinya. Satu, taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat kepada gurumu. Selesai. Ilmu ini sudul langit sama orang tua begini, jangan diharap keluar ke rumahnya. Itu kuncinya di sini. Semua para aulia, Uwais Al-Qarni begitu pangkatnya tinggi luar biasa karena menunggu ibunya. Itu diantaranya. Nah, maka dari itu pentingnya Allah. Saya hanya mengatakan pentingnya Allah, nasihat sudah banyak lah. Mungkin dari Habib Abdana, putra guru saya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Bagi, dari Al-Ah Wasim bin Muhammad, dan dari Abah Ikna atau kiai-kiai kita sudah banyak. Ini kepentingannya, kepentingannya untuk memperkuat cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini. Karena sekarang sudah boleh betul. Cinta bangsa, cinta tanah air mulai merosot. Saya ambil contoh satu saja lah. Orang itu kalau cinta benar kepada siapa yang dicintainya, cenderung menutup aibnya. Itu kalau orang cinta benar. Gak mungkin orang lelaki cinta sama istrinya, tuh bujuk, tapi serempeng misalnya, bisa dialap apa-apanya percuma, nggak bakal. Malah tata kasih sayang, apalagi sudah melahirkan anak cucu, tambah sayang. Mau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saja dipikir. Karena apa? Maaf, Pak. Aibnya cenderung ditutupi, walaupun benar. Tapi kita tidak akan membuka. Nah, inilah istimewaannya orang mahabbah. Bagaimana kalau kita cinta kepada Republik dan bangsa ini? Apakah kita akan menjual aib bangsa ini demi untuk kepentingan? Pikir jauh-jauh ini dulu. Menurut galak ide ya. Itulah. Maka dari itu pentingnya adalah di sini al-mahabbah mulai betul. Ayo kita perbaiki bareng-bareng, jangan saling menyalahkan. Kita hidupkan haul, kita hidupkan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau bilang begitu terserah, jangan diurusin. Allahumma gablek. Itu doa yang paling ampuh. Saya bakal sirapan ngomong apa? Rempong dan maju. Nah, ada gak ijazah gitu. Nah, begitu pula juga nasionalis. Melenturnya merasa memiliki antar beni kepada bangsa ini, kepada republik ini. Ini bahaya kalau semakin tumbuh. Maka dari itu perlunya hal. Ayo kita ramaikan, syiarkan. Entah halnya Habib siapa, tokoh kiai siapa, hidupkan kembali demi menjaga mahabbah kita. Tanda mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, mahabbah kita kepada Ahlul Baitin Nabi, mahabbah kita kepada para sahabat, mahabbah kita kepada bangsa dan tanah air ini. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberi manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.